Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana Ramdhani dengan NPM D1 1903 821. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang behavioral finance. Munculnya behavioral finance ini untuk menjawab beberapa anomali pasar yang belum mampu dijawab oleh teori-teori investasi yang ada. Behavioral finance mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah keputusan keuangan. Behavioral finance mempelajari bagaimana psikologis mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan dan pasar keuangan. Behavioral finance merupakan interdisiplin dari 3 kajian, yaitu psikologi, sosiologi, dan keuangan. Jadi, terlihat jelas bahwa behavioral finance tidak menyingkirkan tradisional finance, namun melengkapi kajian dengan menambahkan bidang sosiologi dan psikologi. Nah, definisi dari behavioral finance ini yaitu suatu kajian yang meyakini bahwa ada pengaruh psikologis yang mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Faktor psikologis tersebut bahkan dinilai dapat menyebabkan para investor melakukan hal yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Terkadang emosi, sifat pengetahuan, preferensi, serta berbagai macam hal melekat pada diri manusia, melandasi munculnya keputusan dalam bertindak. Hal tersebut membuat mereka kehilangan kendali diri, di mana mereka menjadi terlalu percaya diri atau menjadi terlalu pesimis. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini, mengapa sih behavioral itu penting? Nah, behavioral finance saat ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan investasi karena mempengaruhi kemampuan investor secara nyata. Proses pengambilan keputusan investasi ini mengacu pada aspek psikologis dari investor tersebut. Kemudian ada perbedaan teori keuangan standar dengan behavioral finance. Yang pertama itu teori standar. Nah, teori standar yang pertama yaitu keuangan standar mengasumsikan investor sebagai individu yang rasional. Yang kedua, keuangan standar menganggap pasar adalah efisien. Yang ketiga, dalam menyusun portofolio, di dalam keuangan standar menyarankan agar investor menggunakan mean variance teori. Yang keempat, di dalam keuangan standar, untuk mengukur expected return menggunakan asset thresholding teori. Kemudian dari teori behavioral finance, yang pertama yaitu behavioral finance mengasumsikan investor sebagai individu yang normal. Yang kedua, behavioral finance menganggap pasar tidak efisien dan sulit untuk dikalahkan. Yang ketiga, dalam behavioral finance menyarankan investor untuk menggunakan aturan behavioral portfolio theory. Yang terakhir, yang keempat, yaitu di dalam behavioral finance menggunakan behavioral asset pricing theory. Statement 2014. Nah, kemudian ada keputusan investasi. Menurut Ahmad dan Amanah 2014, keputusan investasi merupakan salah satu dari fungsi manajemen keuangan yang menyangkut pengalokasian dana, baik dana yang bersumber dari dalam maupun luar perusahaan, pada berbagai bentuk keputusan investasi, dengan tujuan memperoleh keuangan yang lebih besar dari biaya dana di masa yang akan datang. Investasi. Nah, investasi ini adalah proses atau tindakan penanaman modal terhadap pihak yang membutuhkan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada investor. Menurut UU nomor 25 tahun 2007, arti penanaman modal atau investor adalah perseorangan atau badan usaha yang dilakukan penanaman modal dalam berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Jenis-jenis investor di dalam pasar modal, menurut Halim dalam Tristanto 2014, berdasarkan sifatnya, investor dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, investor yang suka terhadap risiko atau risk taker. Yang kedua, investor yang netral terhadap risiko atau risk neutrality. Yang ketiga yaitu investor yang tidak suka terhadap risiko, risk averter. Nah, kemudian ada anchoring bias. Menurut Wijaya 2014, anchoring bias adalah fenomena ketika investor menetapkan ukuran nilai suatu investasi berdasarkan observasi terakhir yang dilakukan mengenai harga beli. Indikatornya yaitu satu, sangat dipengaruhi oleh kinerja saham di masa lalu. Yang kedua, menetapkan target terlebih dahulu sebelum membeli atau menjual. Yang ketiga, mempertahankan saham meskipun harga turun. Yang keempat, mempertahankan saham jika dirasa akan rugi dan akan menjualnya. Yang kelima, investor cenderung mempercayai perhitungan dilakukan sendiri. Yang keenam, investor percaya bahwa prediksi yang dilakukan akurat karena kecukupan di masa lalu. Yang ketujuh, investor percaya bahwa keputusan investasi mereka selalu tepat.
Yang kedelapan, investor dapat mengantisipasi kerugian karena prediksi yang mereka lakukan. Selanjutnya ada loss aversion. Menurut Warburg et al. 2008, loss aversion merupakan salah satu bias perilaku keuangan yang termasuk di dalam prospek teori. Indikator loss aversion yang pertama yaitu melakukan investasi pada saham yang memiliki histori kinerja yang positif. Yang kedua, keputusan investasi didasari pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan. Ini ada representativeness. Sebuah representativeness merupakan sebuah strategi membuat keputusan berdasarkan sejauh mana sebuah peristiwa mempunyai kemiripan dengan peristiwa yang lain. Ketika perilaku pasar mengalami kerugian karena saham perusahaan yang dibeli bangkrut akibat utang, hal ini bisa mempengaruhi keputusan di masa depan. Indikatornya yang pertama selalu menimbang-nimbang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan saat berinvestasi. Yang kedua, indikator utama dalam berinvestasi di perusahaan yaitu tingkat tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Yang ketiga, tidak berinvestasi pada saham, produk, atau layanan moralnya tidak pantas. Yang keempat, tidak berinvestasi pada perusahaan yang melakukan outsourcing pekerjaan ke negara lain. Yang kelima, tidak berinvestasi ke perusahaan yang menindakkan pekerjaan karyawannya ke luar negeri. Yang keenam, percaya bahwa rata-rata perusahaan blue chip memiliki investasi yang baik dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu membeli saham yang sedang diminati banyak investor dan menghindari saham yang telah berkinerja buruk di masa yang lalu. Selanjutnya ada holding bias. Holding behavior terjadi ketika sekelompok investor membuat keputusan investasi berdasarkan informasi kolektif dari sebuah kelompok. Indikator holding bias yang pertama, keputusan investasi bergantung pada keputusan investasi orang lain. Yang kedua, akan bereaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain. Yang ketiga, lebih senang membeli saham jika saham tersebut diminati sejak awal diperdagangkan. Yang terakhir itu apabila pada bulan lalu volume saham lebih tinggi di pasar, maka akan meningkatkan jumlah kepemilikan pasar saham. Selanjutnya ada optimisme. Nah, menurut Agrawal 2012 menjelaskan, optimisme adalah tentang harapan yang positif terlepas dari usaha dan keterampilan yang dikhususkan oleh investor untuk mendapatkan hasil tersebut. Indikatornya yaitu satu, kepercayaan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan investor lain. Yang kedua, kepercayaan terhadap kehilangan modal investasi yang lebih rendah dibandingkan investor lain. Yang ketiga, kepercayaan terhadap portofolio akan berjalan dengan baik di bawah kondisi ketidakpastian dibanding investor lain. Yang keempat, kepercayaan akan mengalami kesuksesan keuangan yang lebih besar dibandingkan investor yang lain. Terakhir, yang kelima, kepercayaan untuk hasil investasi yang lebih baik di masa depan. Nah, selanjutnya ada overconfidence. Menurut Khan et al. 2016, overconfidence merupakan kondisi di mana investor menganggap memiliki keahlian yang lebih baik daripada investor lain. Indikatornya yaitu satu, memiliki keyakinan terhadap keberhasilan suatu rencana. Yang kedua, memprediksi saham yang tepat. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi saham yang menang di masa yang akan datang. Yang keempat, memiliki kinerja investasi di atas rata-rata investor lain. Yang kelima, memiliki keterampilan investasi di atas investor lain. Yang keenam, memiliki pengalaman investasi yang lebih baik daripada rata-rata investor lain. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang investasi di atas investor lain. Nah, kemudian ada hubungan antar variabel. Nah, yang pertama itu perilaku anchoring bias dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan Muliti 2014, Masomi dan Gayeklo 2010, serta Putri 2018, bahwa anchoring bias memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keputusan investasi atau keputusan investor, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Saraswati 2016 mengungkapkan bahwa anchoring bias memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap pengambilan keputusan investasi berdasarkan citra perusahaan. Yang kedua, perilaku loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, Masomi dan Gayeklo 2010 memberikan dasar loss aversion pada gagasan bahwa kekecewaan mental investor yang terkait dengan adanya kerugian yang diberikan saat melakukan investasi akan lebih besar dibandingkan dengan rasa puas dari keuntungan yang didapatkan dengan ukuran yang sama. Ketiga, ada hubungan representativeness perilaku loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa faktor representativeness berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi, di mana dijelaskan bahwa investor yang pengalaman kurang dalam investasi mengarah pada perilaku yang lebih emosional. Yang keempat, perilaku holding behavioral dalam pengambilan keputusan investasi. Hubungan holding behavioral terhadap pengambilan keputusan investasi yaitu menyebabkan para investor mempunyai dua pendekatan, yaitu pertama, dalam pengambilan keputusan, investor bersifat tidak rasional dan disebabkan oleh naluri holding atau meniru beberapa sekelompok atau investor lain. Yang kelima, perilaku bias optimisme dalam pengambilan keputusan investasi. Agrawal 2012 menjelaskan optimisme adalah tentang harapan yang positif terlepas dari usaha dan keterampilan yang dikhususkan oleh investor untuk mendapatkan hasil
tersebut. Jika investor mendapatkan keuntungan dari sebuah perusahaan yang sesuai dengan ekspektasinya, maka akan berinvestasi pada perusahaan yang sama di tahun depan. Sedangkan jika ekspektasi investor tidak terpenuhi, maka investor tidak akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Menurut Magnuson 2011. Yang keenam ada perilaku overconfidence bias dalam pengambilan keputusan investasi. Aspek overconfidence bersignifikan positif pada keputusan investasi, di mana para investor mereka merasa mempunyai kontrol penuh dan juga menyatakan bahwa investasi yang sukses adalah hasil dari pengetahuan dan pengalaman investor itu sendiri. Nah, di sini ada contoh kasus dari materi ini, yaitu ketika ada manajer investasi A menawarkan imbalan 12% per tahun kepada investor retail, kemudian investor retail menemukan manajer investasi B yang menawarkan investasi yang sama dengan tingkat pengembalian 12,5% per tahun, maka mana yang akan dipilih? Sudah pasti kan manajemen investasi B. Kenapa sih memilih manajer yang di investasi B? Karena menawarkan imbalan yang lebih tinggi. Kemudian ada contoh lain. Investor akan cenderung untuk menjual secepatnya sebelum mengalami kerugian karena harganya ngedrop. Saham yang sudah kelihatan profitnya menipis dan menahan saham yang harganya masih rendah. Kedua kasus tersebut memperlihatkan kecenderungan karakteristik investor yang enggak mau rugi. Saham nyangkut dan ketika berhasil naik tipis di atas nilai belinya, langsung jual sebelum rugi lagi. Padahal teori investasi saham adalah bahwa instrumen ini seharusnya merupakan instrumen dari investasi jangka panjang. Nah, mungkin segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.